66 juta tahun yang lalu, sebuah asteroid sebesar Gunung Everest sedang melaju di jalur tabrakan yang mematikan dengan bumi. Hantamannya begitu dahsyat, hingga memusnahkan reptil raksasa paling mematikan yang pernah berkeliaran di planet kita. Namun, dinosaurus tidak mati hanya karena satu ledakan besar. Tidak. Mereka menghadapi akhir yang lambat dan menyakitkan. Bagaimana peristiwa kepunahan ini memicu tsunami terbesar yang pernah disaksikan bumi? Dan apa yang sebenarnya terjadi setelah reptil-reptil besar itu tiada? Berpeganglah erat-erat. Kami akan membawa Anda dalam perjalanan paling epik dan mematikan dalam hidup Anda. Asteroid pengakhir zaman dinosaurus ini sungguh mengerikan. Tidak hanya berdiameter sekitar 10 km, tetapi juga bergerak sangat cepat. Antara 10 hingga 30 km per detik. Pada titik ini, ia adalah bola api yang membara saat meluncur turun ke bumi. Udara di depannya terkompresi dan memanas hingga suhu yang tak terbayangkan. Sesaat sebelum tumbukan, asteroid itu mungkin sama panasnya dengan permukaan matahari. Begitu memasuki atmosfer kita, batu luar angkasa raksasa ini hanya butuh beberapa detik untuk mencapai permukaan bumi dan mengubah jalannya kehidupan untuk selamanya. Saat asteroid itu menghantam bumi di lepas pantai yang sekarang kita kenal sebagai Meksiko, ia melontarkan puing-puing dalam jumlah besar ke udara. Gelombang kejut yang dahsyat membunuh segala sesuatu yang dilaluinya, dan dari sini keadaan menjadi semakin buruk. Ledakan dahsyat ini melontarkan kepingan permukaan bumi ke atmosfer. Dan beberapa menit kemudian, potongan kaca dan batu yang sangat panas menghujani kembali bumi. Sebagian puing bereaksi dengan atmosfer, menyebabkan hujan asam yang berlangsung selama bertahun-tahun. Daratan terbakar hebat. Kebakaran yang disebabkan oleh dampak dahsyat ini menyebar ke seluruh benua layaknya api neraka, membunuh semakin banyak kehidupan yang dilaluinya. Dan kemudian, tepat ketika Anda berpikir skenario kiamat ini tidak bisa lebih parah lagi, ternyata bisa. Hantaman asteroid ke bumi begitu kuat hingga mengirimkan gelombang kejut ke seluruh planet. Dan semua energi itu harus tersalurkan ke suatu tempat. Inilah saatnya mega tsunami muncul. Dinding air setinggi lebih dari 10 meter berpacu melintasi lautan. Ini bukan tsunami biasa. Ini adalah gelombang yang mencengangkan, 30.000 kali lebih kuat dari apapun yang kita lihat hari ini. Saat gelombang mengerikan ini menyebar melintasi Atlantik Utara dan Pasifik Selatan, garis pantai tak punya harapan untuk bertahan. Gelombang itu menghantam dengan kekuatan sedemikian rupa hingga menghancurkan dan membentuk kembali benua. Jika Anda berada di sana untuk menyaksikan kehancuran apokaliptik ini, ya, Anda sama sekali tidak akan selamat. Tapi beberapa dinosaurus selamat. Ya, mereka yang berada jauh dari titik pusat ledakan tidak langsung musnah. Mereka tidak hangus oleh kebakaran hebat dan berhasil menghindari sapuan mega tsunami. Tapi tetap saja, nasib mereka sudah ditentukan. Saat debu mulai turun, itu adalah awal dari musim dingin nuklir. Meskipun bukan senjata nuklir penyebabnya, efeknya sama saja. Jumlah puing yang sangat besar di udara menghalangi sinar matahari selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Bumi tiba-tiba menjadi tempat yang dingin dan gelap. Dan para dinosaurus tidak siap untuk itu. Saat suhu anjlok dan kebakaran melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca, iklim berubah drastis. Tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis, dan sebagian besar mulai mati. Hal ini merusak rantai makanan dan membuat kelaparan banyak hewan
yang selamat dari dampak awal. Dan ingat hujan asam tadi? Itu berlangsung selama beberapa tahun, menambah kerusakan pada ekosistem. Lautan menjadi terlalu asam bagi kehidupan laut. Sebagian besar spesies laut tidak punya waktu untuk beradaptasi dengan perubahan drastis seperti itu. Kondisi keras yang berkepanjangan ini, bersama dengan ledakan awal, mendorong sekitar 75% kehidupan di bumi menuju kepunahan. Kabar baiknya adalah, ini termasuk T-Rex yang mengerikan. Ya, meskipun saya merasa kasihan pada hewan ini, saya senang dia tidak berlarian di zaman sekarang. Ketika dinosaurus terakhir mengembuskan napas terakhirnya, bumi menjadi tempat yang kosong dan hancur, dingin dan asam. Jadi, kapan keadaan kembali normal? Ya, begini masalahnya. Keadaan tidak pernah kembali normal. Setidaknya tidak normal seperti era dinosaurus. Bumi tidak membangun kembali dirinya seperti semula, melainkan menciptakan ulang dirinya menjadi sesuatu yang baru. 1000 tahun kemudian, planet ini mulai pulih dari musim dingin pasca apokaliptik. Masih dingin dan makanan masih langka. Tetapi kehidupan siap untuk bangkit kembali. Di dunia liar yang baru ini, beberapa makhluk kecil berbulu mulai berlarian. Di antara tanaman pertama yang muncul kembali adalah pakis. Tanaman ini benar-benar tumbuh subur setelah bencana tersebut. 100.000 tahun kemudian, bumi mulai menjadi sedikit lebih hidup. Makhluk seukuran rakun mulai mempopulasi kembali benua. Dan lautan sekali lagi dipenuhi kehidupan. Maju cepat ke sekitar 10 juta tahun kemudian, bumi akhirnya telah memulihkan keanekaragaman hayatinya. Hanya saja, ini bukan bumi yang sama seperti dulu. Sekarang adalah zaman mamalia. Ya, setelah dinosaurus punah, mamalia sedang naik daun. Mamalia bersama dengan burung dan tanaman berbunga kini menguasai planet ini. Ya, bumi tidak pernah kembali ke wujud lamanya setelah dinosaurus terakhir mati. Butuh jutaan tahun bagi planet kita untuk bangkit kembali dengan cara yang baru. Tapi jangan salah sangka, dunia ini masih cukup menakutkan. Ada binatang buas seperti Paraceratherium yang menjelajahi daratan. Dan Megalodon yang menebar teror di lautan. Ya, sungguh demi kebaikan kita bahwa sebagian besar makhluk ini tidak ada lagi saat ini. Anda tentu tidak mau berpapasan dengan seekor Megalodon saat sedang berenang di lautan.